11 cara jualan di internet untuk ibu rumah tangga. Sebelum lanjut bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Pernah nggak sih lagi duduk sendirian di dapur, air nasi lagi nunggu matang, anak-anak sudah tidur, lalu kamu buka HP sambil mikir, kok hidup rasanya muter di sini-sini aja ya? Bukan nggak bersyukur, tapi capek. Capek mikir uang belanja, capek mikir sekolah anak nanti, capek mikir kalau ada kebutuhan mendadak, tapi tabungan nggak nambah. Dan di titik itu, banyak ibu rumah tangga kepikiran satu hal. Kayaknya enak ya kalau bisa jualan di internet, bisa dari rumah, sambil ngurus anak, sambil masak, sambil tetap jadi ibu yang utuh. Masalahnya, niat sering kalah sama rasa takut. Takut nggak laku, takut rugi, takut salah langkah, takut diketawain, takut dibilang sok bisnis padahal cuma ibu rumah tangga. Kalau kamu ada di posisi itu, tenang, kamu normal dan kamu nggak sendirian. Di video ini, aku mau ajak kamu ngobrol santai, bukan ceramah, bukan teori tinggi. Aku mau cerita 11 cara jualan di internet untuk ibu rumah tangga dengan contoh yang nyata dan masuk akal. Anggap aja kita lagi curhat sambil minum teh manis di teras rumah. Cara yang paling pertama adalah luruskan niat dulu. Jangan langsung ngejar hasil besar. Banyak yang mulai jualan dengan bayangan, bulan depan harus dapat sekian juta. Begitu 1 minggu nggak ada order, langsung jadi down. Padahal jualan itu bukan lomba cepat-cepat. Ini adalah lomba maraton. Aku pernah kenal ibu rumah tangga yang mulai jualan kue rumahan. Awalnya, 1 hari cuma laku 2 kotak. Bahkan sering gak laku sama sekali. Tapi, dia bilang ke dirinya sendiri, yang penting hari ini belajar. Belajar rasa, belajar bungkus, belajar ngomong ke pembeli. 6 bulan kemudian, justru pesanan datang dari mulut ke mulut, bukan karena instan, tapi karena sabar. Cara kedua, pilih produk yang kamu pahami dan dekat dengan hidup kamu. Jangan tergoda ikut-ikutan. Kalau kamu tiap hari masak, kamu pasti ngerti soal rasa, porsi, dan selera orang rumah. Itu modal besar. Ada ibu yang maksa jualan skincare mahal. Padahal dia sendiri nggak pernah pakai. Setiap ada yang tanya, jawabannya muter-muter. Bandingin dengan ibu yang jualan sambal buatan sendiri. Dia cerita sambalnya dipakai buat makan telur dadar anaknya. Cerita jujur kayak gitu justru bikin orang percaya. Cara ketiga, mulai dari sistem aman, jadi reseller atau dropship dulu. Gak usah gengsi. Banyak yang gagal karena pengen langsung punya merek sendiri. Beli stok banyak belum tentu laku. Aku pernah lihat ibu rumah tangga yang nekat stok baju 1 lemari. Uangnya habis, bajunya nggak jalan. Akhirnya stres sendiri. Padahal kalau dropship, kamu cuma fokus jualan dan belajar pasar. Kalau laku, lanjut. Kalau nggak, ganti produk tanpa nangis lihat stok. Cara keempat, manfaatkan HP seadanya. Serius, HP bukan penghalang utama. Yang sering jadi penghalang itu rasa malas dan minder. Aku pernah lihat ibu jualan pakai foto sederhana, cahaya dari jendela dapur, alas meja seadanya, tapi fotonya jujur dan jelas. Pembelinya justru percaya karena kelihatan nyata, bukan hasil edit berlebihan. Cara kelima, mulai jualan ke orang terdekat tanpa drama. Banyak yang bilang, nanti dikira maksa. Padahal, caranya bisa halus. Bukan bilang seperti ini, ayo beli dong. Tapi lebih baik bilang gini, aku lagi coba jualan ini, kalau cocok kabarin ya. Tanpa tekanan, kalau nggak beli pun nggak masalah. Yang penting, kamu belajar ngomongin produk tanpa gemetar. Cara keenam, belajar cerita, bukan cuma posting harga. Orang beli itu karena merasa nyambung. Misalnya kamu jualan makanan, ceritain gimana kamu masak, sambil anak minta ditemani belajar. Ceritain capeknya tapi bahagianya.
Cerita kecil kayak gitu bikin orang merasa dekat. Cara ketujuh, berhenti bandingin diri dengan penjual lain. Ini penyakit paling umum. Lihat orang lain orderan numpuk, kamu jadi merasa kecil. Padahal kamu cuma lihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Ingat, setiap penjual besar pernah jadi penjual yang nunggu chat masuk sambil ngecek HP tiap 5 menit. Cara kedelapan, atur ritme jualan yang manusiawi. Kamu bukan robot, kamu ibu rumah tangga. Nggak perlu online 24 jam, cukup tentuin jam bales chat. Kalau kamu capek, istirahat. Usaha yang sehat datang dari orang yang waras. Cara kesembilan, pisahkan uang usaha dan uang rumah. Ini kelihatannya sepele, tapi krusial. Banyak yang bilang, kok aku jualan tapi nggak kerasa untung? Ternyata uangnya nyampur. Untung kecil tapi konsisten, lama-lama jadi besar. Asal kelihatan alurnya. Cara nomor 10, terima kegagalan sebagai guru. Produk nggak laku, itu bukan vonis. Itu data yang harus dianalisa, dicari di mana letak kesalahannya. Mungkin fotonya kurang jelas, mungkin ceritanya kurang kena, mungkin pasarnya beda. Perbaiki satu-satu, bukan langsung menyerah. Dan cara ke-11, percaya sama diri sendiri. Ini yang paling berat. Banyak ibu rumah tangga merasa dirinya cuma pendamping, padahal perannya luar biasa. Kalau kamu bisa ngurus rumah, anak, dan emosi satu keluarga, kamu lebih dari cukup untuk belajar jualan pelan-pelan. Gak harus sempurna. Aku tahu, jalan ini kadang bikin nangis. Tapi setiap langkah kecil itu berarti, dan suatu hari nanti, kamu bakal bangga sama diri kamu sendiri, karena pernah berani mulai. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.